Hai guys, selamat siang. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ASO atau Analog Switch Off. Di mana tahap pertama itu akan dilaksanakan tanggal 30 April 2022. Dan ini dibagi secara 3 tahap. Tahap kedua itu tanggal 25 Agustus 2022. Dan terakhir yang ketiga adalah pada tanggal 2 November 2022. Nah, sekarang sudah bulan April nih. Jadi ya tinggal beberapa minggu lagi kita akan menghadapi ASO, yaitu ada beberapa wilayah yang bisa Anda lihat daftarnya di beberapa channel YouTube ataupun Anda googling. Nah, jadi semua siaran TV yang bentuk analog di beberapa daerah itu akan dimatikan. Jadi TV Anda tidak bisa lagi menangkap sinyal analog. Jadi kosong gitu gambarnya. Nah, gimana nih kalau seperti itu? Jadi ya dia ada beberapa alternatif pilihan Anda. Jadi yang pertama, kalau TV Anda masih analog, Anda bisa membeli televisi baru yang sudah support untuk siaran digital. Ya bisa yang bermerek ataupun ya yang buatan Cina. Sekarang juga ada beberapa TV tabung yang sudah bisa menangkap siaran digital. Nah, yang kedua, Anda bisa memodifikasi TV lama Anda. Nah, biasanya dengan mesin analognya diganti dengan mesin yang digital, biasanya yang merek Wacom. Itu juga biasanya itu bikinan Cina juga. Nah, ketiga, ya paling gampang, Anda tinggal membeli set-top box atau STB. Nah, jadi STB itu hanya mengkonversi sinyal televisi digital yang keluarannya itu bisa berupa sinyal analog. Jadi untuk yang TV tabung, asal di belakangnya ada colokan 3 warna, yaitu kuning untuk video, merah untuk audio yang bagian R atau sebelah kanan, serta yang putih audio L atau yang sebelah kiri. Nah, itu di set-top box biasanya sudah ada namanya kabel RCA. Jadi untuk TV tabung bisa memakai itu. Begitu juga TV LCD ataupun TV LED juga bisa memakai itu. Tapi disarankan untuk televisi yang LCD maupun LED itu pakai kabel HDMI. Biasanya itu dijual terpisah biasanya, biar gambarnya lebih bagus, lebih halus gambarnya. Nah, untuk cara pemasangannya itu sudah banyak bertebaran di internet, dan beberapa merek-merek set-top box yang sudah SNI maupun yang belum SNI. Nah, tapi untuk baiknya kalau untuk pemilihan set-top box, ya kalau bisa pertama adalah yang bisa SNI, karena dia ada fitur EWS atau Early Warning System. Jadi jika ada bencana di tempat Anda berupa misalnya ada gunung berapi, ada banjir, itu akan dikasih peringatan di situ. Nah, jadi yang pertama yang ada SNI-nya, jadi Kominfo. Nah, kemudian karena itu biasanya set-top box, ya sering-sering remote-nya kadang-kadang hilang atau baterainya habis atau remote-nya juga rusak. Nah, kalau bisa Anda cari yang di panel depannya itu lengkap. Jadi ada channel plus, channel min, volume plus, volume min, tombol menu, tombol OK, dan tombol power udah pastinya. Nah, jadi jika ada remote Anda bermasalah, Anda bisa memakai set-top box tanpa harus beli remote baru ataupun yang kompatibel. Nah, kemudian yang kedua yaitu karena biasanya kita nonton TV itu agak lama ya, berjam-jam, cari yang STB-nya itu jangan cepat panas, untuk pemakaian yang jangka waktu yang lama. Nah, biasa yang kalau dilihat-lihat ada STB yang dia punya power supply-nya atau adaptornya itu ada yang di dalam, jadi
keluaran dari STB-nya langsung ke sumber listrik dari PLN, ada yang memakai adaptor yang seperti charger handphone. Nah, biasanya yang ada terpisah itu yang pakai charger handphone itu biasanya itu STB-nya lebih dingin. Nah, jadi panasnya di mana? Ya panasnya itu di charger handphonenya yang biasanya yang panasnya. Atau bisa juga Anda membeli kipas untuk STB. Jadi begitu STB nyala, kipasnya juga ikut nyala. Jadi bisa lebih dingin. Nah, selain itu juga kalau bisa STB-nya Anda kalau tidak pakai TV-nya Anda matikan total, jangan hanya di standby. Pertama akan makan listrik walaupun kecil, mungkin di bawah 1 watt. Nah, tapi itu mengakibatkan itu komponen-komponen di dalamnya itu masih bekerja. Jadi lebih baik dimatikan total, dicabut dari listrik PLN-nya. Kalau ada saklar on off-nya itu bisa langsung, jadi langsung di off. Nah, terus gunanya untuk apa sih? Nah, jadi untuk dibikin seperti itu. Nah, pertama untuk bentuk yang digital itu akan menghemat dia punya pita frekuensinya. Jadi dia bikinnya dalam satu MUX. Nah, jadi biasanya misalnya ada channel kayak RCTI, misalnya JTV, iNews, MNC. Nah, itu kan kalau kita lihat itu ada 4 kanal atau 4 saluran. Tetapi dengan digital itu dijadikan satu MUX. Jadi RCTI, GTV, iNews, MNC itu jadi satu. Jadi itu MUX MNC. Nah, dan banyak masih ada beberapa MUX lainnya kayak MTEK. Nah, itu ada SCTV, Indosiar, ada Mentari TV, ada. Nah, jadi ada beberapa MUX tujuannya untuk menghemat dia punya band frekuensinya. Nah, kemudian jadi untuk hematnya itu gunanya buat apa sih? Nah, pertama dengan penghematan itu kita bisa dapat channel yang lebih banyak pilihannya. Nah, kemudian jika masih ada sisa itu untuk frekuensi untuk 5G. Nah, jadi peralihan nanti 3G juga mau dimatikan, akan tinggal 4G, 5G, dan mungkin ada untuk yang selanjutnya, generasi selanjutnya mungkin ada 6G, 7G, kita nggak tahu. Nah, selain itu, apalagi keuntungan seperti itu menghemat channelnya. Untuk yang digital, itu gambarnya lebih jernih. Nah, karena walaupun pakai antena UHF yang lambat, jadi yang lama, jadi nggak perlu lagi pakai antena parabola ataupun antena apa-apa gitu. Jadi antena UHF yang lama bisa, tapi saya sarankan kalau antena UHF Anda sudah ada yang elemen-elemennya hilang, jadi misalnya ada bagian reflektornya, ada bagian direktornya, atau drivernya udah mulai ada karat-karat rusak-rusak, itu lebih baik beli antena baru. Karena penangkapannya beda sama yang analog. Jadi kalau yang analog kadang-kadang gambarnya masih dapat dikit cuman bersemut. Nah, gambarnya, tapi kalau yang digital itu benar-benar nggak ada gambar sama sekali. Ataupun mirip kayak kaset DVD rusak. Jadi tersendat. Nah, begitu juga untuk jack yang masuk ke antena in. Nah, coba Anda perhatikan lagi. Jika misalnya ada yang rusak jacknya atau dia punya kawat belakangnya ada yang case rambutnya, nah itu juga mempengaruhi kualitas sinyalnya. Jadi untuk yang digital itu sangat pengaruh. Kabel antenanya juga berpengaruh. Jadi usahakan pakai kabel antena yang bagus. Nah, misalnya yang ini bukan saya di endorse ya, jadi merek Kitani ataupun merek Belden. Itu yang di Belden itu dipakai untuk kabel parabola. Jadi usahakan itu yang bagus lah kabelnya. Biar nanti hasilnya juga bagus. Nah, tapi untuk daerah yang
mungkin tidak dapat sinyal digital, nah terpaksa ya harus memasang parabola. Nah, udah itu apalagi bedanya lagi, gambarnya lebih jernih, lebih bersih, suaranya juga lebih jernih. Nah, kadang-kadang kalau penangkapan yang analog, kalau gambarnya agak jelek, bersemut, biasanya suaranya banyak noise. Nah, jadi dengan yang ini berarti suaranya lebih bagus, lebih jernih di sini suaranya. Stereonya lebih berasa. Nah, apalagi bisa beberapa STB yang mendukung ada channel 5.1 dan selanjutnya, itu lebih bagus lagi suaranya. Nah, sudah itu pilihan channelnya makin banyak. Nah, jadi untuk daerah Jakarta, saya di Jakarta Timur, itu sampai saat ini itu sudah ada 45 channel. Nah, jadi pilihan Anda lebih banyak di sini. Nah, jadi itu saja yang saya dapat katakan. Jadi untuk video-video yang lainnya, untuk cari STB, untuk Anda bisa servis menggunakan Wacom, jadi TV Anda di-upgrade dari bentuk analog ke digital, ataupun Anda beli TV digital baru, itu bisa Anda lihat di channel-channel YouTube yang sudah banyak kesebar sampai saat. Jadi saya nggak bahas itu lagi karena sudah terlalu banyak. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.